Kita tahu Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu pribadi yang keras, yang sedikit-sedikit akan bilang kepada Rasul, ya Rasul, perlukah aku penggal lehernya? Itu kan gaya Umar. Ada Badui masuk Masjid Nabawi, Arab Badui masuk Masjid Nabawi, pipis. Ini kan kisah masyhur, hadis yang masyhur. Pipis, itu Umar tidak betah Pak, masjid dipipisin, langsung pegang gagang pedang sudah. Sek. Oleh Rasul ditahan, yakfi ya Umar, yakfi, cukup tahan, wahai Umar, tahan. Sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat yang lain, biarkan dulu sampai dia menyelesaikan hajatnya. Ada orang pipis di sini Pak, jenengan akan bilang biarkan dulu Pak? Itu dari luar mungkin kita udah teriak-teriak itu Pak. Rasulullah bilang pada para sahabat, biarkan dulu sampai dia menyelesaikan hajatnya. Setelah itu baru kemudian menyampaikan kepada para sahabat, diguyur dengan air, bersihkan. Dan baru setelah itu diberitahu Pak, bahwa ini tempat ibadah, tempat suci untuk beribadah kepada Allah. Kenapa kok kemudian Badui itu pipis di Masjid Nabawi? Jenengan kalau melihat maket Masjid Nabawi dulu di masa Rasul, bawahnya nggih tanah Pak, memang tanah. Sehingga kemudian kita mendapat gambaran kenapa Ali bin Abi Thalib itu mendapat lakop atau julukan Abu Turab. Pernah dengar Pak? Ali itu mendapat julukan Abu Turab, bapak lemah. Karena beliau pernah punya masalah dengan Fatimah istrinya, dikancingin Pak, dikunci. Dr. Abdullah Nasi Ulwan ketika menulis Tarbiyatul Aulad memberikan penjelasan tentang peristiwa ini. Tapi jangan kemudian bunda-bunda menjadikan ini sebagai dalil bahwa istri boleh ngancingin suami. Ada masalah, pintu ditutup, sang suami pulang, nggak dengar, sehingga suami ini Ali bin Abi Thalib tidur di Masjid Nabawi. Dan ketika beliau tidur di Masjid Nabawi, pagi-pagi Rasulullah SAW masuk masjid, gelap, tapi tahu siapa ini, menantunya ini. Dan ketika kemudian dibangunkan, Rasulullah menyentuh bagian wajah Ali penuh dengan debu, tanah Pak. Jadi masjid itu tanah bawahnya. Maka Rasulullah memanggil, "Qum ya Aba Turab," bangun wahai bapak lemah begitu. Itu Ali bin Abi Thalib. Jadi kita kembali ke Sayyidina Umar ya. Beliau yang dijuluki keras dan kasar begitu itu. Ketika kemudian beliau akan membunuh Rasulullah di hari masuk Islamnya Umar, udah mau mendatangi Rasulullah di tengah jalan, bertemu dengan salah seorang sahabat yang mengatakan kepada beliau, ngapain mendatangi Muhammad wahai Umar? Adikmu Fatimah dan suaminya itu sudah masuk Islam, mengikuti milah Muhammad. Ngapain kamu mencari-cari Muhammad? Adikmu itu loh sudah mengikuti milah Muhammad. Maka dibelokkan oleh Allah dengan takdirnya. Takdir Allah membelokkan Umar tidak jadi menuju ke rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Akhirnya belok menuju ke rumah Fatimah. Ketika sampai di sana, kemudian oleh Allah dipertemukan dengan cerita yang sangat masyhur dan kita pasti sudah hafal. Yang intinya kemudian Allah menjadikan Al-Quran itu sumber kekuatan hidayah bagi siapapun yang dikehendakinya. Maka banyak orang-orang yang belajar Al-Quran untuk menaklukkan, untuk mencari kesalahan, justru kemudian ketemu hidayah. Kan begitu banyak ceritanya. Profesor Dr. Jeffrey Lang, pakar matematik Kanada, mencari-cari ayat yang kemudian secara matematis bisa disalahkan. Surah As-Sajdah menyebutkan satu hari di bumi, satu hari di langit sama dengan 1000 tahun di bumi. Dicari-cari kesalahannya. Tapi kemudian dia ketemu dengan konsep relativistiknya Albert Einstein, namanya dilatasi waktu Pak. Yang dengan itu kemudian justru terbuktikan bahwa nilai C itu kecepatan cahaya, itu 2,99998 kali 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Justru kemudian Profesor Dr. Jeffrey Lang akhirnya masuk Islam. Jadi betapa kemudian dahsyatnya Al-Quran ini, sehingga kemudian siapapun yang menantang dan menentang pasti ditaklukkan. Maka dia disebut dengan Sayyidul Mu'jizat,
Ini adalah mukjizat paling agung. Coba kita lihat ya. Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu mukjizat yang paling kita kenal ada dua. Yang paling kita kenal. Tangan yang berubah menjadi bercahaya dan tongkat yang dalam tanda petik membelah Laut Merah. Tetapi kalau kemudian panjenengan dalam tangleti, apakah tongkat Musa itu memang hebat toh Pak? Apa tongkat Musa itu memang hebat toh Pak? Apa setiap ketemu laut kemudian ditutup tek langsung biar temu laut ditutup biar ngoten toh Pak? Kan boten. Mungkin lebih hebat tongkatnya Doraemon itu. Kalau anak kecil itu. Tongkat biasa yang kalau dalam surah ke-18 Kahfi ayat 50 itu dijelaskan tongkat itu cuman untuk nyunggai daun-daun tua itu kan. Ngambil buah, membantu jalan, cuman itu. Bukan tongkat hebat. Dia menjadi luar biasa ketika Allah menyampaikan wa aukhayna ila Musa an-nidri bi asahal bahr. Itu jadi hebat itu. Dan kami wahyukan kepada Musa, pukulkan an-nidrib, pukulkan tongkatmu ke laut. Maka yang menjadikan laut itu terbelah bukan tongkat Musa, tapi Allah melalui perintah ketaatan Musa kepada Allah. Yang ketaatan ini batu ujinya luar biasa. Jenengan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan sebagaimana Musa, mungkin bisa jadi kita protes dulu, gaya manusia hari ini begitu, Pak. Ketika ketemu Laut Merah, di belakang tentara Fir'aun semakin dekat, Bani Israel yang ngikutin Musa kemudian bilang, "Ya Musa, innala mudrakun." Surah Asy-Syu'ara 26, surah ke-26 ayat 62. Ya Musa, innala mudrakun, wahai Musa, kita mau tersusul loh. Mereka udah lihat kita loh, jarak jangkau tombak-tombak mereka nyampe ke kita loh. Anak-anak panah mereka kalau dilepaskan kena kita loh. Musa cuma jawab, kalla innama iya robbi. Nggak mungkin. Kenapa? Innama iya robbi, karena sesungguhnya aku membersamakan Allah. Maka Musa mengatakan, tidak mungkin kita kena, karena aku membersamakan Allah. Jadi Musa itu kemudian mendapatkan keajaiban itu karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Musa tongkat yang sering kita dengar, sering kita baca, sering kita telaah, tangan. Nabi Isa medis. Sulaiman kekayaan, kemampuannya mengendalikan angin. Kendaraannya Nabi Sulaiman itu angin. Kan begitu dalam Quran. Rih. Mengendalikan makhluk selain manusia. Tetapi hanya dilihat oleh makhluk di saat itu juga. Makhluk atau hamba-hamba di saat itu juga. Sedangkan umat setelah Sulaiman nggak tahu, nggak pernah lihat, Pak. Keajaiban tongkatnya Musa karena Allah tadi itu juga disaksikan cuman Bani Israel dan tentara Fir'aun. Umat setelah Musa juga nggak pernah lihat. Tapi Al-Quran, ini dilihat sepanjang masa dan zaman ila yaumil qiyamah. Dan Al-Quran ini kemudian membuat seluruh hal yang menakjubkan dari para nabi itu nggak ada apa-apanya. Dari mana kemudian melogikakan semua itu? Maka para mufassir membuat perumpamaan, membuat pengkiasan, membuat komparasi, perbandingan dengan cara yang sangat luar biasa, Pak. Dados ngaten. Di masa Musa, orang-orang itu baru takjub, baru mau takluk dengan Musa, para penyihir Fir'aun itu. Karena ularnya kalah dengan tongkatnya Musa, dimakan semua. Mereka beriman. Menyatakan kalau seperti itu nggak mungkin sihir, itu pasti dari Rabb semesta alam. Di masa Isa alaihissalam, mereka mentakjubi ketika Isa alaihissalam menyentuh orang mati dan kemudian hidup biidznillah atas izin Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Di masa Rasulullah SAW, Rasul itu disuruh oleh orang-orang musyrikin Mekah, kalau kamu itu benar, saya itu salah turunkan azab. Seperti dulu zamannya Ad, Samud dan seterusnya. Kalau kamu itu benar-benar nabi, nggak usah jalan-jalan ke pasar, turunkan malaikat. Bila perlu Allah turun gandeng tanganmu, diiklankan kamu itu nabi. Allah menjawab dengan cara luar biasa, Pak.
Caranya begini, salah satunya nggih sebagai penutup. Al-Baqarah 26. Banyak ayatnya termasuk Ali Imran 190, 191 dan seterusnya. Ini saya ambil yang paling mudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Allah di zaman Rasulullah, jadi Rasulullah SAW itu mengajarkan pada kita untuk menaklukkan manusia, cara berpikir mereka dan seterusnya. Kita nggak butuh tongkat Musa, kita nggak butuh keajaiban nyentuh orang sembuh, kita nggak butuh. Nyamuk itu keajaiban dari Allah, nyamuk itu dahsyat, nyamuk saja. Itu konstruksi tubuhnya, sistem sarafnya, itu harusnya membuat kita itu takluk. Jadi Rasul mengajarkan kita untuk mentakjubi setiap apa yang dihidangkan oleh Allah, semuanya. Pergantian siang dan malam, tanaman yang tumbuh, gak perlu kemudian harus tongkat dipukul pecah. Maka hari ini kalau orang itu menganggap orang itu beriman, orang itu imannya tinggi, kalau bisa ngedekne keris, itu kembali ke masa lampau. Orang itu kalau kemudian menganggap imannya hebat, kalau misalnya bisa berjalan di atas air, itu kembali ke masa lampau. Konsep Rasul sudah menjelaskan dengan sangat indahnya, setiap suguhan Allah itu mukjizat, setiap suguhan Allah itu miracle, setiap suguhan Allah itu istimewa. Dengan contoh nyamuk saja. Nggak usah bilang yang gede macam-macam, nyamuk. Jadi Rasulullah SAW kemudian menjadikan kita lebih berpikir logis, terstruktur, rasional, menempatkan akal pada tempatnya, tidak kemudian kembali pada masa itu sehingga kita terjebak pada klenik sebagian masyarakat hari ini untuk kemudian mendapat legitimasi keimanan dan seterusnya. Menika 17.30 ya Pak ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka pada akhirnya seperti yang tadi kami sampaikan, betapa Ramadan itu menjadi istimewa karena Quran, betapa kemudian Ar-Ruhul Amin, Jibril itu menjadi Sayyidul Malaikah karena Quran, betapa kemudian malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar itu menjadi istimewa karena Quran, dan Rasulullah menjadi Sayyidul Mursalin, menjadi sayyidnya para rasul juga karena Quran. Maka sistem pendidikan akan jadi hebat karena Quran. Kita menjadi luar biasa karena Quran. Konsep kenegaraan jadi luar biasa jika berpatron pada ini yang kemudian harusnya dimiliki oleh setiap muslim dan mukmin, keyakinan atas itu. Itu mungkin sekedar yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada khilaf salah dalam pemaparan dan penyampaian. Saatnya kita berdoa jelang berbuka puasa. Monggo berdoa seindah yang kita munajatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.